Kembali lagi di video saya kali ini. Di sini saya akan membahas tentang double exponential smoothing dan mengerjakan beberapa latihan soal dari double exponential smoothing. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Janari Jayanti Angela Kuru dengan NIM 21024087. Double exponential smoothing merupakan metode peramalan yang dikembangkan untuk menangani data deret waktu yang menunjukkan tren, yaitu pola kenaikan atau penurunan secara konsisten dari waktu ke waktu. Berbeda dengan simple exponential smoothing yang hanya menghaluskan data tanpa perhitungan tren, double exponential smoothing menggunakan dua tingkat perhitungan smoothing. Satu untuk level atau nilai rata-rata data, dan satu lagi untuk tren atau perubahan rata-rata data dari waktu ke waktu. Nah, ini merupakan salah satu contoh permintaan barang di mana minggu pertama dengan data aktual 120 sampai minggu yang kelima. Kemudian ini merupakan rumus dari double exponential smoothing, di mana S aksen T sama dengan alpha dikali ST ditambah 1 dikurang alpha dikali S aksen T minus 1. Kemudian S double aksen T sama dengan alpha dikali S aksen T ditambah 1 dikurang alpha dikali S double aksen T minus alpha. Kemudian AT sama dengan 2 S aksen T dikurang S double aksen T. Kemudian BT sama dengan alpha per 1 dikurang alpha dikali S aksen T dikurang S double aksen T. Kemudian S double aksen T ditambah M sama dengan AT ditambah BT, di mana ST ditambah M merupakan nilai ramalan untuk M periode ke depan. Kemudian M merupakan jarak periode yang diramalkan, XT merupakan nilai aktual periode ke T, kemudian S aksen T merupakan nilai smoothing periode ke T, dan alpha merupakan konstanta smoothing. Nah, di sini untuk langkah pertama mencari nilai S aksen T, di mana di sini kita menggunakan rumus S aksen T sama dengan alpha dikali ST ditambah 1 dikurang alpha dikali S aksen T minus 1. Di mana pada minggu yang pertama dengan data aktual 120, kemudian pada minggu yang kedua di mana 0,2 merupakan alpha dikali ST atau 125, kemudian ditambah 0,8 atau alpha dikali 120 atau data aktual sebelumnya sama dengan 121. Kemudian pada minggu yang ketiga menghasilkan nilai dengan 122,60, kemudian pada yang minggu keempat 122,88, kemudian pada minggu yang kelima dengan nilai 124,30. Kita lanjut. Di sini langkah kedua untuk mencari nilai S double aksen T, di mana di sini kita menggunakan rumus S double aksen T sama dengan alpha dikali S aksen T ditambah 1 dikurang alpha dikali S double aksen T minus 1. Nah, di mana di sini minggu pertama dengan data aktual 120, kemudian pada minggu kedua dengan alpha sama dengan 0,2 dikali 121 ditambah 0,8 dikali 120 sama dengan 120,2. Kemudian pada minggu yang ketiga 0,2 ditambah 122,60 ditambah 0,8 dikali 120,2 sama dengan 120,68. Kemudian pada minggu yang keempat dengan nilai S double aksen T 121,12, kemudian pada minggu yang kelima dengan nilai 121,76. Kita lanjut. Di sini pada langkah yang ketiga untuk mencari nilai AT, di mana di sini kita menggunakan rumus AT sama dengan 2S aksen T dikurang S double aksen T, di mana di sini pada minggu yang pertama sama dengan 2 dikali 120 atau nilai ramalan pada minggu yang pertama, kemudian dikurang 120 sama dengan 120. Kemudian pada minggu yang kedua di mana 2 dikali 121 atau
nilai ramalan pada minggu yang kedua dikurang 120,2 atau nilai S aksente sebelumnya sama dengan 121,80. Kemudian A3 atau minggu ketiga sama dengan 124,52. Kemudian pada minggu yang keempat dengan nilai AT 124,64. Kemudian minggu yang kelima dengan nilai AT 126,84. Nah, dan berikutnya ada langkah keempat untuk mencari nilai BT dan ST ditambah M. Dimana di sini B1 sama dengan 0, kemudian minggu kedua atau B2 sama dengan 0,2 per 0,8 dikali 121 dikurang 120,2 sama dengan 0,20. Kemudian minggu yang ketiga dengan nilai 0,48, minggu yang keempat dengan nilai 0,44, kemudian minggu yang kelima dengan 0,64. Kemudian di sini untuk mencari ST ditambah M sama dengan AT ditambah BT atau M sama dengan 1, dimana minggu ke-6 sama dengan A5 ditambah B5 sama dengan 126,84 ditambah 0,64 sama dengan 127,48. Nah, berikut hasil atau tabel hasil dari perhitungan tadi, dimana di sini pada minggu ke-6 dengan nilai ramalan 127,48. Nah, kita lanjut pada latihan soal. Di sini kita akan mencari nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa 0,3, dimana di sini pada tabel minggu yang pertama dengan data aktual 13, kemudian yang ada ke minggu kedua dengan data aktual 24 sampai yang minggu kelima. Kemudian di sini merupakan langkah pertama untuk mencari ST, S aksente, dimana pada minggu pertama dimana di sini kita menggunakan rumus S aksente sama dengan alfa dikali XT ditambah 1 dikurang alfa dikali S aksente minus 1. Dimana di sini pada minggu yang pertama dengan data aktual yang sudah ada yaitu 13. Kemudian pada minggu yang kedua yaitu 0,3 atau alfa dikali XT atau 24 ditambah 1 dikurang alfa atau 1 kurang 0,3 dikali 13 atau nilai ramalan sebelumnya sama dengan 7,2 ditambah 9,1 hasilnya 16,3. Jadi pada minggu kedua adalah 16,3. Kemudian pada minggu yang ketiga yaitu 0,3 dikali 33 ditambah 1 dikurang 0,3 dikali 16,3 atau nilai ramalan sebelumnya. Kemudian 9,9 ditambah 11,41 maka hasilnya 21,31. Kemudian pada yang minggu yang keempat hasilnya 21,217. Kemudian minggu yang kelima hasilnya 21,4519. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua untuk mencari nilai S double aksente. Di sini kita menggunakan rumus alfa dikali S aksente ditambah 1 dikurang alfa dikali S aksente minus 1. Nah, untuk minggu pertama kita di sini sudah menemukan dengan data aktual dengan nilai ST 13. Kemudian pada minggu yang kedua yaitu 0,3 atau alfa dikali 16,3 atau S aksente, kemudian ditambah 1 dikurang alfa atau 1 kurang 0,3 dikali S aksente minus 1 atau 13. Hasilnya adalah 13,99. Nah, untuk minggu ketiga dengan cara yang sama kita mendapatkan nilai 16,186.
Kemudian pada minggu yang keempat kita mendapatkan nilai 17,6953. Kemudian pada minggu yang kelima kita mendapatkan nilai S aksen T dengan 18,82228. Selanjutnya kita masuk untuk ke langkah yang ketiga, mencari nilai AT. Dimana di sini dengan rumus AT sama dengan 2S aksen T dikurang S double aksen T. Dimana minggu yang pertama di sini 2 dikali 13 atau nilai ramalan yang minggu pertama dikurang 13 atau nilai S double aksen T, maka hasilnya adalah 13. Kemudian pada minggu yang kedua di sini 2 dikali 16,3 atau nilai lamaran pada minggu yang kedua dikurang 13,99 atau nilai double aksen T sebelumnya sama dengan 18,61. Kemudian pada minggu yang ketiga kita mendapatkan nilai AT dengan 26,434. Kemudian pada minggu yang keempat dengan cara yang sama kita mendapatkan nilai AT dengan 24,7387. Kemudian pada minggu yang kelima kita mendapatkan nilai 24,08152. Nah, berikutnya langkah terakhir dengan mencari nilai BT dan ST tambah M. Nah, di sini BT sama dengan alfa per 1 dikurang alfa dikali S aksen T dikurang S double aksen T. Kemudian, nah ini merupakan rumus untuk mencari minggu pertama sampai minggu kelima. Nah, di sini untuk yang pertama alfa sama dengan 0,3 per 1 dikurang 0,3 atau alfa, kemudian dikali 13 dikurang 13, maka hasilnya 0. Kemudian pada minggu yang kedua dengan alfa 0,3, kemudian per 1 dikurang 0,3 atau alfa, dimana di sini S aksen T sama dengan 16,3 dikurang S double aksen T 13,99, maka hasilnya adalah 0,9898. Kemudian pada minggu yang ketiga kita mendapatkan nilai 2,195. Kemudian minggu yang keempat kita mendapatkan nilai 1,5078. Kemudian pada minggu yang kelima kita mendapatkan nilai 1,12551. Nah, di sini untuk S double aksen T ditambah M sama dengan AT ditambah BT dikali M sama dengan 1 untuk mencari nilai pada minggu yang ke-6. Di mana di sini S double aksen 6 atau minggu ke-6 sama dengan 24,08152 ditambah 1,12551 dikali 1, maka hasilnya adalah 25,20703. Nah, berikut adalah hasil keseluruhan dalam tabel, di mana di sini kita mendapatkan pada minggu yang ke-6 dengan nilai ramalan 25,20703. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa double exponential smoothing merupakan metode yang sangat efektif untuk meramalkan data dari waktu dengan tren yang lebih jelas. Nah, dengan mempertimbangkan baik level maupun tren, metode ini dapat memberikan peramalan yang lebih akurat dibandingkan simple exponential smoothing untuk data yang tidak hanya memiliki fluktuasi acak tetapi juga arah perubahan yang konsisten. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang double exponential smoothing. Terima kasih.